Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Mat Kausar, di mata kuliah manajemen keuangan di pertemuan keempat, di mana di pertemuan keempat di sini kita membahas mengenai analisis rasio keuangan perusahaan manufaktur. Pembahasan pada pertemuan ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya bisa kalian tonton, di mana di pertemuan lalu kita membahas mengenai rasio likuiditas. Ya, rasio likuiditas ini sekilas saya akan bahas, saya refresh ulang ya bahwa rasio likuiditas ini memang rasio untuk mengukur apakah perusahaan mampu memenuhi utang jangka pendek. Ya, yaitu perusahaan ketika ditagih utang kurang dari 1 tahun, dia punya dana untuk membayar. Yang mana dari rasio likuiditas ini kita dapat ukur melalui current ratio, ya membandingkan antara seluruh hutang aktiva lancar, seluruh aktiva lancar, atau seluruh jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek atau jumlah liabilitas lancar. Ya, jadi ketika ditagih utang dalam kurun waktu 1 tahun, dia bisa membayar dari aset-aset yang bisa dicairkan, makanya dikatakan liquid. Kemudian di rumus keduanya kita mempelajari mengenai quick ratio. Quick ratio di sini rumusnya sama seperti current ratio, cuman persediaan dikeluarkan dari persamaan. Dan di pertemuan ini kalian harus sudah mampu mengetahui mengapa atau alasannya persediaan dikeluarkan dari persamaan current ratio. Pembaginya masih sama utang lancar, sehingga sudah dipastikan bahwa quick ratio pasti lebih kecil daripada current ratio. Dan terakhir adalah cash ratio. Di sini kita melihat bagaimana kas yang ada di perusahaan, yang ada di berangkas, yang ada di berangkas perusahaan itu ya, itu bisa membayar utang jangka pendeknya. Kita masih mengerjakan seperti minggu lalu di dalam kertas kerja dengan format yang masih sama, teman-teman. Di sini ada lembar kerja praktik analis laporan keuangan yang sudah diberi cover, yang mana kita bahas juga masih tetap melanjutkan yang kemarin. Kita akan mengulas lebih lanjut mengenai kinerja KF di 2023. Catatan yang lalu tetap harus kalian pertahankan, ya, dan kalian hitung semuanya di 2 tahun itu bagaimana kinerjanya untuk rasio likuiditas, ya, beserta pengertian-pengertiannya yang kalian kutip dari beberapa jurnal. Ya, ini rasio likuiditas ada 3. Kemudian di pertemuan keempat ini kita langsung saja membahas mengenai rasio setelah likuiditas, yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini rasio bisa biasa juga disebut dengan rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan rasio ini menunjukkan indikasi keamanan dari para pemberi pinjaman atau dalam hal ini adalah hutang. Jadi kalau kita lihat pada laporan raja, kalau tadi di rasio solvabilitas, ya di rasio sorry di rasio likuiditas itu kita membahas hanya liabilitas jangka pendeknya saja. Nah, liabilitas jangka pendeknya saja. Nah, ini ya, ini yang kita bahas untuk rasio eh, likuiditas hanya liabilitas jangka pendek saja, jumlah liabilitas jangka pendek saja, ya. Artinya bagaimana perusahaan membayar utang jangka pendeknya saja. Nah, kalau solvabilitas di sini adalah bagaimana pengaruh utang kepada seluruh aktivitas di perusahaan tersebut, sehingga yang digunakan adalah jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas adalah jumlah liabilitas jangka pendek ditambah dengan jumlah liabilitas jangka panjang. Pada kasus ini, kita ketahui bahwa utang jangka pendeknya dari perusahaan KF ini adalah 9,4 miliar. Kemudian jumlah utang jangka panjang yang bisa dibayar lebih dari 1 tahun itu 1,782 miliar. Ini ketika ditambahkan dua akun tersebut jumlahnya sudah dipastikan adalah 11,192 miliar.
Nah, dari sini kita akan analisis beberapa rasio terkait dengan peran seluruh hutang yang ada di perusahaan ini dan bagaimana dampaknya. Sehingga rasio ini sangat dijadikan pertimbangan oleh para pemberi utang, teman-teman. Jadi, kalau mau utang, bank itu mesti lihat ini dulu, DER-nya berapa. Karena kalau komposisi hutangnya terlalu besar, khawatir mereka hutang yang diberikan tidak lagi bisa dibayar. Tapi kalau perusahaan itu utangnya sedikit, komposisi modalnya lebih besar, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah diberikan kepercayaan oleh bank untuk mendapatkan hutang. Ya, jadi DER ini adalah rasio yang sangat diperhatikan oleh para pemberi pinjaman, khususnya bank dalam hal ini. Ya. Oke, rasio yang dibahas dalam solvabilitas atau solvable, ini yang pertama adalah debt to asset ratio. Jadi rasio yang membandingkan antara besarnya dana hutang dengan keseluruhan aset atau keseluruhan kekayaan perusahaan. Nah, kreditor lebih suka debt ratio yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika perusahaan tadi didominasi oleh hutang, kekayaannya didominasi oleh hutang, maka perusahaan itu sedang berada di risiko yang tinggi, yaitu memiliki beban bunga yang besar. Nah, ketika perusahaan berada di kondisi tersebut, pihak bank akan lebih ragu untuk memberikan pinjaman lagi kepada perusahaan yang seperti itu. Maka bank otomatis ketika akan memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan berharap debt to asset rasionya itu rendah. Jadi yang pertama adalah debt to asset ratio. Silakan di kertas kerja kalian di halaman-halaman selanjutnya, di kertas kosong dituliskan terlebih dahulu definisi rasio solvabilitas. Ya, setelah dari siapa ambil sumbernya, misalnya Michael 2022. Nah, harus ada sumbernya, teman-teman, karena kita ini menganalisisnya secara ilmiah. Cari definisi solvabilitas terlebih dahulu dari beberapa sumber dan tambahkan daftar pustakanya, ya. Jadi ada daftar pustaka. Ya, Michael ini tadi, ya, judulnya apa dan seterusnya, jurnal apa dan seterusnya, ya. Kemudian setelah kalian dapat mengetahui definisi dari rasio solvabilitas, kalian juga penting untuk mengetahui definisi dari proksinya atau indikatornya, yaitu debt to total asset. Ini ada yang menyebutnya dengan DTA, ada juga yang menyebutnya dengan DAR, debt to asset ratio, DTA atau debt to asset ratio. Atau juga ada beberapa literatur menyebutnya itu DAR. Ya. Jadi seperti itu, ya. Silakan cari definisinya. Ya, adalah apa gitu ya. Silakan kalian cari definisinya. Kemudian untuk menghitung daripada DAR ini tadi, ya, baca kembali, yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Total utang di sini tidak ada kalimatnya, ya, teman-teman. Tidak ada. Sehingga yang kita pakai adalah bahasa yang ada di laporan keuangan yang real, yaitu jumlah liabilitas.
Jumlah liabilitas 11.192. Ya. Jumlah liabilitas 11.192 dibagi dengan jumlah aset. Ya, kita cek di sini penyebutannya apa untuk KF. Nah, ini ya. Terus ini masih Bank Mandiri. Nah, ini di halaman pertama. Nah, ini ya. Jumlah aset. Ya, kalimatnya adalah jumlah aset 17.585 dibagi dengan jumlah aset 17.585, dan jangan lupa ini ya dikali 100% sama dengan, ya kita hitung, 11.192 dibagi 17.585 dikali 100. Nah, ini 63,64. 63,64%. Kemudian kita harus bahas ini, teman-teman. Artinya 63,64% kekayaan KF bersumber dari hutang. Ya, jadi dari sini kita bisa ketahui, teman-teman, bahwa AF di sini strukturnya adalah 63-nya dari utang. 63%-nya ini utang. Nah, ini menunjukkan tingkat resiko yang tinggi sebenarnya. Karena apa? Yang kinerjanya baik itu DR-nya rendah atau didominasi oleh modal sendiri perusahaan. Ya. Tapi bank juga mintanya yang DR-nya rendah. Artinya kalau di sini kita lihat 63 ini lebih dominan atau lebih banyak utang daripada modalnya. Ini perusahaan bank kalau mau memberikan pinjaman mesti berpikir lagi dua atau tiga kali lagi untuk memberikan pinjaman kepada KF karena tingkat DR-nya sudah tinggi, gitu ya. Jadi ini untuk DAR. Nah, ketika nanti DAR-nya naik, ya kalian hitung yang tahun 2022, tahun sebelumnya atau tahun setelahnya, gitu ya. Silakan diberikan analisis tambahan, ya. Ketika DAR-nya naik nanti kenapa? Silakan cari sumber referensi dan literatur yang nanti akan kita bahas bersama di kelas, ya. Itu untuk DAR. Jadi DAR di sini sekali lagi untuk menunjukkan seberapa besar aset itu dibiayai oleh utang. Harapannya memang eh, rendah, misalnya 20%, 30%, ya memang utangnya cuma memberikan supply sebesar 20% dari keseluruhan asetnya. Nah, ini DAR, sangat diperhatikan oleh perbankan ini, rasio ini. Kemudian, selain DAR, kita juga akan mempelajari mengenai rasio solvabilitas yang kedua. Jadi, rasio solvabilitas ini kita akan bahas ada dua. Yang pertama adalah DAR, yang kedua adalah DER. Nah, ini saudaranya. Kalau tadi DAR, sekarang DER. Kalau tadi DTA, sekarang DTE. Ya, ya, rasio ini sama seperti tadi, membandingkan total utang. Cuman pembilangnya beda. Penyebutnya ini total utang, pembilangnya ini modal. Jadi pembandingnya adalah modal. Otomatis ketika kita berbicara ini ada pada sisi kanan daripada neraca. Harapannya adalah modalnya yang lebih besar.
daripada hutang. Modalnya yang lebih besar. Nah, sehingga ini imbangan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendirinya semakin sedikit. Ya, sehingga rumusnya sama seperti tadi, cuman bedanya di pembandingnya saja. Ya, silakan kalian juga lakukan hal yang sama. Cari yang namanya debt to tot- debt to total equity atau DTE. Tapi banyak juga bilang debt to equity ratio atau kita sebutnya DER. Silakan nanti kalian cari DER ini apa, ya. DER ini barang apa ini ya? Nah, silakan cari sumbernya, ya. Kemudian rumusnya juga sama, hampir sama dengan DER ya. Cuman bedanya di sini nyebutnya adalah total equity, ya, total equity. Jumlah liabilitasnya tetap, yang di bawah adalah kita ambil dari ini. Jangan sampai salah, teman-teman. Ini sering kali salah. Kak kelas kalian sering kali salah. Di neraca bagian kanan, tapi dua akun dari bawah. Dua akun dari bawah. Ini. Nah, ini ya. Hati-hati, hati-hati. Sekali lagi di sini saya sampaikan hati-hati. Di sini ada yang namanya jumlah ekuitas, ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas dan ekuitas itu total antara hutang dan modal. Yang kita pakai yang atasnya, itu jumlah ekuitas sebesar 6392. Ya, jadi sebesar 6392. Yang kita pakai ini dua akun dari bawah. Jangan ambil yang paling bawah, salah nanti. Ambil akun atasnya, yaitu jumlah ekuitas, khusus modal. Jadi modalnya berapa sih Pak? Modalnya 6392. Jumlah ekuitas. Ya, di sini DER, jumlah ekuitas. Berapa tadi ya? Kembali, jumlah ekuitasnya KF, nih, 6392. 6392. 6392. Baik, kita hitung sekarang. 11.192 dibagi 6392 dikali 100. 175%. Ya, 175,1%. Oke, 175 jumlah liabilitas dibandingkan dengan ekuitas. Apa artinya? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa share diharapkan di bawah 100%. Ya, di bawah 100%. Apa kalau di bawah 100% itu berarti jumlah modalnya lebih tinggi daripada jumlah utangnya, sehingga perusahaan menunjukkan risiko yang rendah. Jadi diharapkan di bawah 100, teman. Diharapkannya. Tapi ini 175. Berarti jumlah utangnya terlampau jauh. Hampir dua kali lipat daripada jumlah ekuitas. Ini beresiko, KF ini. Berarti dari sisi solvabilitas, kita lihat dari dua analisis, menunjukkan bahwa KF di sini, baik dari DAR maupun DER, kinerjanya kurang baik. Atau kinerjanya didominasi oleh hutang dan menunjukkan bahwa perusahaan KF ini memiliki resiko yang tinggi karena memiliki hutang yang lebih dominan. Ya, itu kesimpulan kita pada analisis solvabilitas. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan lagi.
Setelah solvabilitas kita beralih. Ini rasio yang paling penting, teman-teman sekalian, di dalam menganalisis kinerja. Kenapa? Seperti halnya kita ketahui dan kalian juga pelajari bersama ya, bahwa perusahaan itu didirikan untuk mencari profit, untuk mencari profit, untuk memperkaya pemegang saham dengan cara menghasilkan profit. Nah, kemudian profit di sini harus kita analisis juga, apakah profitnya itu sudah baik atau buruk, ya, profitnya itu tinggi atau rendah, ya. Di mana rasio profitabilitas ini merupakan hal yang penting untuk mengetahui perkembangan satu perusahaan. Karena dengan profitabilitas, manajemen dapat mengukur kemampuan dan kesuksesan perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Dan juga profitabilitas adalah untuk kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh pendapatan di atas biaya-biaya yang diperhitungkan. Jadi, sama seperti yang tadi, teman-teman sekalian, silahkan di lembar yang baru, kalian menuliskan hal yang sama. Ya, akan melakukan hal yang sama mengenai, pahami dulu, pelajari dulu dari beberapa sumber mengenai rasio profitabilitas. Dan cari daftar pustakanya sebanyak mungkin. Pak, jangan satu, Pak. Ya, yes, dua, tiga, empat. Semakin banyak, nilai kalian akan semakin baik. Stabilitas, ya, sebanyak mungkin. Cari dari beberapa definisi-definisi apa sih profitabilitas, ya. Intinya kalau dari uh, Kausar pasti menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan profit, menghasilkan laba, ya, menghasilkan laba. Nah, kemudian dari definisi ini kita beralih pada alat ukurnya, proksinya atau indikatornya dari profitabilitas. Yang pertama adalah kita kenal dengan yang namanya return on asset. Ya, return adalah keuntungan, aset adalah aset. Jadi return on asset ini bisa biasa disebut dengan rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi seberapa besar aset menghasilkan laba, seberapa besar aset menghasilkan laba. Nah, dinilai dari apa? Return on asset, ya. Rumusnya adalah EBIT per laba total aktiva. EBIT di sini, kalau kalian tahu, EBIT di sini adalah earning before interest and tax. Jadi laba kotor, ya. Cuman di beberapa literatur juga bisa disebutkan dengan laba bersih, teman-teman. Laba bersih. Nah, jadi di laporan keuangan tentu tidak ada istilah EBIT. Tentu tidak ada juga total aktiva. Maka kalian cari terlebih dahulu, ya, mengenai return on asset, ya, atau kita kenal dengan ROA. Ya, ROA. Silakan cari definisinya dulu ROA. Ya, setelah itu kita hitung bersama-sama bahwa ROA adalah jumlah aset, sama seperti yang atas tadi ya, jumlah aset. Ini sebagai penyebut jumlah aset 17.585 ini ya, sama angkanya, jumlah aset dibagi dengan laba. Oh, salah. Jumlah laba dibagi dengan jumlah aset. Ya, jumlah laba. Jumlah asetnya tetap di sini, teman. Hati-hati tertukar ya, jumlah aset. Nah, atasnya adalah jumlah laba kotor atau laba bersih. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Ada yang namanya di sini laba bruto. Ini laba kotor berarti. Ada juga laba bersih. Ya, laba bersih. Nih, laba rugi rugi tahun berjalan. Nah, tapi yang kita pakai adalah ini, jumlah laba atau rugi komprehensif tahun berjalan. Ya, yang kita pakai yang ini, jumlah laba rugi
jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan. Jadi itu ya, jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian, KF di tahun 2023 ya, di tahun 2023 KF pada bagian ini, nah ini tanda kurung. Apa itu tanda kurung? Artinya bahwa KF berada pada posisi minus atau rugi. Tahun 2022 dia untung 130 juta. Tahun 2022 untung, 2023 malah rugi 1.825. Ya, sehingga di sini kalian juga tuliskannya rugi. Ya, rugi dengan notasi minus 1.825 per 1.700, dan jangan lupa ini dikali 100%. Ya, hasilnya adalah minus 1.825 minus ya dikali, sorry, dibagi 1.7585. Nah, dikali 100. Nah, minus 10%. Minus 10,338. Minus 10,38%. Ya, artinya KF mengalami rugi dengan ROA minus 10,38%. Perusahaan yang baik tentu ROA-nya semakin besar. Ya, semakin besar. Jadi kalau misalnya kalian nanti menghitung, ada yang punya ROA 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, semakin besar semakin baik, tidak apa-apa. Jadi ROA ini menunjukkan kinerja profitabilitas, semakin besar semakin baik. Ada yang di atas 80%, ada. Nanti bisa kita elaborasi bersama. Yang penting ROA ini adalah, yang bagus adalah positif dan semakin besar. Jangan sampai negatif seperti ini. Nah, ini juga perlu kalian pertimbangkan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu masih positif, sekarang negatif. Silakan diberi analisis di laporan kalian ya. Itu. Kemudian ini untuk ROA ya. Tentu kalau tadi sudah ada ini ya, ada DAR, ada DER. Di profitabilitas ada ROA, sudah pasti ada ROE ya. Pembandingnya kita ganti atau digantikan oleh equity. Return on equity ini disebut juga rate of return of net worth, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan modal. Kalau tadi dengan aset, bagaimana asetnya itu bergerak menghasilkan laba, kalau sekarang bagaimana modalnya itu bisa menghasilkan laba. Tentu membandingkan antara eh, laba komprehensif modal dengan modal. Nah, sama seperti ROA, ini diharapkan ROE juga posisinya positif dan semakin besar. Nah, jadi kalian silahkan juga lakukan hal yang sama. Akan cari definisi dari ROE, return on equity.
pergerakan. Ya, sama jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan, angkanya tetap sama, bedanya adalah yang di bawah. Yang di bawah kita tidak menggunakan jumlah aset, melainkan jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas sama seperti tadi, jumlah ekuitas juga ada yang kita hitung di angka yang di atas ya. Biar tadi ya sama di direct ini jumlah ekuitas 6392 ya. Di sini juga sama karena pakai ekuitas juga sama berarti 6932. Dan hasilnya kita hitung pakai kalkulator ya. 1825 minus dibagi 6932 dikali 100. Oke, minus 26%, 26,33. 26,33%. Nah, sama seperti ROA, ROE juga diharapkan lebih besar. Ya, semakin besar ROE, semakin bagus. Sama, maknanya sama. Tapi di KF ini menunjukkan tingkat ROE-nya aja minus. Ya, di sini minus posisinya. Minus 26,33. Ini miris, berarti KF sedang sakit, sedang distres, sedang bermasalah karena ROE-nya ya di sini ROE jumlahnya sama akunnya juga jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan bagi jumlah ekuitas. ROE-nya minus berarti kinerjanya buruk, kemudian diharapkan juga perusahaan ROE-nya meningkat. Jadi nanti kalian juga bandingkan antar tahun. Jangan lupa dibandingkan antar tahun. Oke, itu tadi dari profitabilitas ya. Dari profitabilitas, kita beralih ke rasio yang terakhir, teman-teman sekalian, yaitu rasio aktivitas. Ya, rasio aktivitas ini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa perusahaan dengan penjualan yang tinggi itu belum tentu labanya tinggi, belum tentu. Ya, karena penjualan ini adalah hasil perusahaan memasarkan produk, produksi yang banyak, tapi laba dihasilkan oleh bagaimana perusahaan mengelola biaya-biayanya. Oleh karena itu, rasio aktivitas ini adalah berfokus pada penjualan atau pendapatan. Semakin aktif, semakin kalau penetrasi di pasar semakin aktif, promosi besar-besaran, mengundang Agnes Monica, mengundang beberapa artis. Ya. Nah, itu diharapkan perusahaannya pendapatannya meningkat, gitu ya. Pendapatannya meningkat. Jadi rasio aktivitas ini juga menjadi rasio terakhir yang kita bahas di pertemuan keempat ini, ya, di mana yang akan kita analisis atau proksinya yang pertama adalah total asset turnover atau TATO, ya, TATO, total asset turnover. Jadi sama seperti yang tadi teman-teman sekalian, kalian wajib mencari definisinya, ya, wajib mencari definisinya di lembar kertas kosong berikutnya, ya, rasio aktivitas. Silakan cari daftar pusakanya, semakin banyak semakin baik. Nilai kalian akan semakin tinggi. Ya. Kemudian rasio yang kita bahas yang pertama adalah total asset turnover atau TATO. Ya, kita kenal TATO. Total asset turnover. Total asset turnover ini kalian cari definisinya juga. Silakan cari sebanyak-banyaknya, ditulis tangan ya. Dan di sini total asset turnover itu adalah merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi, rasio ini melihat seberapa besar sih aset, mobil, kendaraan, mesin itu bisa menghasilkan penjualan. Jadi, membandingkan antara penjualan dengan total aktiva, ya. Ini sehingga
semakin besar rasio ini berarti perusahaannya semakin cepat berputar, semakin bisa menghasilkan laba, menunjukkan semakin efisien penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Ya, sehingga di sini yang paling atas adalah penjualan. Atau rumusnya penjualan dibagi dengan total aset. Ya, untuk penjualan itu tidak selalu ada kalimat penjualan di bagian laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi di sini terlihat laporan laba rugi ya. Nah, ini ya. Operasi yang dilanjutkan penjualan itu beban pokok laba bruto. Nah, di sini kalimatnya adalah ini ya, teman-teman, pendapatan tuh ini. Operasi yang dilanjutkan penjualan itu atau kita sebut juga penjualan itu bisa. Dengan angka ini, teman-teman. Ini penjualannya 9965. Ya, penjualan itu. Di beberapa laporan keuangan ada yang nulisnya pendapatan, ada yang nulisnya penjualan. Silakan dicari di bagian paling atas laporan laba rugi. Di sini disebutnya penjualan itu. Ya, dibagi dengan jumlah aset. Ya, penjualan itu tadi angkanya adalah ini ya, yang paling atas 9965. 9965. Kemudian jumlah asetnya kita bisa pakai data yang sebelumnya ya. Sama aja di sini. Nah, jumlah aset 17585. 17.585. Jangan lupa dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. 9965 dibagi 17.585 dikali 100. Oke, 56,67%. 56,67%. Nah, ini tato. Kalau tato ini penjelasannya, semakin besar tato, maka perusahaan semakin aktif dan mudah menghasilkan pendapatan. Ya, jadi perusahaannya bagus, aktif. Ya, kalau kita lihat di sini perusahaan KF di 56,67 ini juga sudah bagus. Jadi dari 17 miliar aset itu bisa menghasilkan pendapatan bersih 9.000 atau 9.965.000.000. Ya, atau 56%-nya bisa menghasilkan pendapatan. Itu bagus ya. Jadi dari sisi tato bagus, padahal dari sisi ROA buruk karena ROA-nya minus. Ya, ini minus ya, minus. Jadi kita hitung minus ya, minus 10%. ROA-nya minus. Jadi perusahaan yang aktif belum tentu bisa menghasilkan laba. Ya, saya ulang, perusahaan yang aktif belum tentu bisa menghasilkan laba. Tapi secara aktif bagus ini kan. Secara aktifnya, tapi secara ROA-nya buruk karena ROA-nya posisinya minus. Seharusnya ROA harus plus dan semakin besar. Tapi tatonya plus, oke. Di sini tatonya juga sudah bagus. Ya, jadi itu tadi tato total aset turnover dari seluruh aset. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita masuk pada proksi berikutnya dari eh, rasio aktivitas, yaitu rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover atau FATO. Ya, kita sebutnya FATO. FATO untuk mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap. Ini khusus aset tetap saja. Kalau tadi kita membandingkan seberapa besar sih aset itu bisa menghasilkan pendapatan, kalau ini enggak usah seluruh aset, cukup bagian aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap ya ada
gedung, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, ya, yang ada penyusutannya itu aset tetap. Jadi kita bisa melihat bahwa misalnya perusahaan nambah mobil itu menguntungkan atau enggak. Misalnya perusahaan nambah cabang, gedung menguntungkan enggak. Nah, ini dilihat dari FATO, Fixed Asset Turnover. Ya, seperti tadi, kalian wajib mencari definisinya. Ya, rasio berikutnya adalah Fixed Asset Turnover atau kita kenal dengan FATO. Cari definisinya. FATO itu di sini bukan penjualan itu bukan dibandingkan dengan jumlah aset. Hanya aset tetapnya saja, hanya aset yang sifatnya tetap seperti gedung, tanah, mobil, kendaraan. Nah, ada di mana Pak? Ada di neraca. Ya, nah ini jumlah aset tadi kita pakai 17.585, sekarang hanya aset tetapnya saja ada di sini. Ini aset tetap ya. Sorry, tadi tetap ini 9750. Baik, Pato di sini jumlah aset tetap. Jadi seperti ini. Untuk Fato, silakan nanti kalian hitung juga ya kalian ya. Fato dari KF ya 9965 dibagi dengan 9750 dikali 100. 102%. 2%. Oke. Semakin besar Fato, semakin aktif dan aset tetapnya. Dan aset tetapnya makin mudah menghasilkan pendapatan. Jadi kalau tahun depan mau nambah mobil, oke. Ya, di sini gedung, nah, kendaraan, mesin. Ya, jadi Vato, perusahaan semakin aktif, Vatonya ini besar, 102, sangat-sangat besar ya. Ini perusahaan itu sangat aktif, KF ini sangat aktif menghasilkan penjualan. Khususnya dari aset tetap. Jadi aset tetapnya itu bisa dikatakan efektif dalam bekerja. Gedungnya, tanahnya, kendaraannya, mesinnya, ya. Makin mudah menghasilkan pendapatan. Berarti Vatonya bagus. Baik, setelah itu kalian wajib meresum teman-teman. Ya, wajib meresum mulai dari yang pertama. Current rasio. Current rasio KF, silakan disimpulkan tadi ya, current rasio KF yang kemarin sudah kita bahas. Current rasionya di bawah 100. Quick rasionya juga di bawah 100. Cash-nya di bawah 100, tapi memang tidak harus 100 ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini, dari sisi current rasio, kinerjanya buruk. Karena di bawah 100. Ya, karena lebih kecil dari 100%. Kemudian quick rasio juga sama, buruk. Karena lebih kecil daripada 100%.
Kemudian cash ratio sedang ya berada di posisi 8%. Ya, cash ratio tidak bisa kita bilang bahwa itu kurang atau jelek ya, nggak bisa. Ya, tapi cash ratio masing-masing perusahaan punya kebijakan yang berbeda, tapi ya kita anggap bahwa cash ratio-nya cukup baik lah untuk KF ini ya. Kemudian kita beranjak di solvable. Solvable DAR di sini yang baik adalah di atas 100 ya. Jadi yang baik itu jumlah, oh maaf, ini DAR-nya yang baik yang rendah. DAR-nya apalagi sampai 175. Jadi eh, DAR-nya ini ya, DAR-nya buruk karena utang dominan. Otomatis DAR-nya juga buruk karena di atas dia di atas 100% dibandingkan dengan modalnya. 175% atau hampir 2 kali lipat utangnya. Ya, itu dari DAR. Kemudian di profitabilitas yang barusan kita analisis, ROA-nya minus, ROE-nya minus, minus 10 dan minus 6. Dari sisi ROA, kinerjanya juga buruk karena minus 10%. Dan tentu ROE juga sama buruknya karena minus 26%. Ya. Kemudian tadi yang barusan kita analisis adalah Tato. Tatonya ini sudah baik, ya, dan juga Fatonya juga baik. Ya, aktif sekali ya dalam menghasilkan pendapatan. Baik, jika di sini kita lihat teman-teman sekalian, kinerja KF yang baik cuman ada 2 indikator, Tato dan Fato. Sehingga bisa kita simpulkan ada 2 yang baik, ya, ada 1 yang sedang, dan ada 2, 3, 4, 5, 6, 6 yang buruk. Nah, ini menunjukkan kesimpulan. Jadi kalian juga harus melakukan seperti ini. Kasih kesimpulan di akhir, apakah overall dia baik atau buruk. Kalau kita lihat dari sini, dari sekian indikator, kita bisa lihat sekali bahwa ada 2 indikator yang baik, sehat, ada 1 yang menyatakan sedang atau cukup baik, ya, dan ada 6 yang buruk. Jadi overall KF ini kinerjanya sedang buruk di tahun 2023. Ya, demikian yang bisa saya simpulkan dan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan keempat ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.